Puan ini sebenarnya bukan sekadar kelalaian. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap akal sehat rakyat. Mereka seperti berkata, kami bisa melakukan apapun dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Coba pahami dan coba bayangkan kalau itu adalah seorang Gibran yang katanya anak kemarin sore. Bayangin kalau itu Gibran yang selfie-selfie, udah dihujat habis-habisan 7 hari 7 malam, ya kan? Kalau yang melakukan itu anak-anak Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi, oh sudah heboh se-Indonesia tuh. Dibahas sampai 7 turunan, 6 tanjakan. Tuh lo lihat tuh, pongkolnya nih, totoknya. Kata si Puan nih, bantah kabar gaji anggota DPR naik, pengganti rumah jabatan. Kata dia begitu. Caleg-caleg nih sebelum ngejabat dia mau udah kaya, ngapain dikasih rumah? Jangan semuanya dibebanin ke rakyat. Semuanya dibebanin ke rakyat. Kerja orang yang becus lo pada. Pongkolnya nih yang ngomong. Totoknya aja begini gimana bawahannya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang anak mamak ketum ya, yang kembali bikin ulah dan kemarin kita sudah menyaksikannya. Hahaha, nggak tahu apa kelebihannya sebetulnya ini orang ya kan. Soalnya menurut saya ini orang kok tiba-tiba saja gitu ya, dulu itu jadi ketua DPR gitu loh. Hahaha. Dan jadi ketua DPR juga berperiode-periode loh. Waduh, sakti sekali kan, ya kan, aduh. Dan karena kelakuannya yang terbaru teman-teman ya, yaitu selpong gitu ya, istilah kerennya ya. Saat proses pengibaran Sangsaka Merah Putih 17 Agustus lalu, neti tidak henti-hentinya sampai saat ini menghujat putri mahkota yang satu ini. Hahaha. Ini orang gak dikasih ampun ya kan, remnya blong, udah rem netizen blong ya. Bahkan ada netizen yang sampai menyebut bahwa itu bukanlah kelalaian, melainkan sebuah penghinaan yang disengaja. Aduh, saya sangat sependapat dengan pendapat netizen yang barusan ya. Selain itu teman-teman, neti juga menyayangkan pernyataan ketua DPR ini yang menyebut bahwa gaji anggota DPR tidak naik ya. Yang naik hanya tunjangan rumah katanya. Aduh, di mata rakyat itu sama saja. Mau naik gajinya, mau naik tunjangannya kan sama aja mereka terima. Iya kan? Iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hahaha. Yang atas bosnya, yang bawah anak buahnya. Hahaha. Itu kalau nggak salah ya, kelihatannya itu kan uya-kuya ya. Uya ada aja ya. Kau ini kan udah jadi pesulap, jadi penyanyi ya kan, macem-macem. Sekarang jadi anggota DPR. Baik kali nasib kau. Ya. Intinya yang bagian atas menurut netizen adalah bosnya, yang bagian bawah adalah anak buahnya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Pada saat upacara sakral pengibaran Sangsaka Merah Putih, Ibu Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani, sibuk dengan kamera HP-nya, selfie-selfie dan berfoto-foto. Jadi sorotan. Coba, kalau yang melakukan itu anak-anak Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi, oh sudah heboh se-Indonesia tuh.
Dibahas sampai 7 turunan, 6 tanjakan. Bujur busrak, ya kan? Kalau seandainya itu Gibran, ya kan? Seandainya yang selfie itu Gibran, waduh saya nggak ngerti dah, ya kan? Kemungkinan besar akan ada 100 surat yang dilayangkan oleh perkumpulan-perkumpulan tidak jelas ya, meminta agar Gibran dimakzulkan karena dianggap telah menghina simbol negara, menghina negara, terserah ya kan, macam-macam pasti tuduhannya. Untung saja bukan Gibran, ya kan? Iyalah. Itulah hebatnya, ya kan? Royal Family, ya. Royal Family, bro. Beda kelas. Lanjut. Saya mau mengingatkan suatu hal ya, yang perihal kemarin itu anak presiden keberapa ya, namanya Puan Maharani, di saat di upacara bendera 17 yang diadakan di istana, dia malah selfie-selfie sendiri ya, tanpa menghargai kegiatan sakral tersebut. Coba pahami dan coba bayangkan kalau itu adalah seorang Gibran yang katanya anak kemarin sore. Bayangin kalau itu Gibran yang selfie-selfie, udah dihujat habis-habisan 7 hari 7 malam, ya kan? Pasti dihujat sama anak banteng, dihujat tuh sama ternaknya onta, dihujat tuh sama anaknya anak abah, pasti ya. Tapi sekarang kalian bisa lihat lah ya, yang menghujat atau yang mengkritisi Puan Maharani soal selfie itu ya cuman kita-kita saja ya, orang-orang pendukung-pendukung waras gitu. Tapi pendukung-pendukung yang tidak waras ya, pendukung sebelah ya, mereka happy-happy saja, yang dianggap oh itu junjungan saya bener kok, oh itu junjungan saya memang bagus seperti itu kok, ya seperti itu. Jadi jangan heran kalau junjungannya aja seperti itu ya, pendukungnya juga seperti itu, non attitude. Paham nggak sampai di sini ya? Jadi pahami ya, itulah perbedaannya orang yang beradab dan tidak beradab, orang yang beretika dan tidak beretika. Mau alasan seperti apapun, apa yang dilakukan Puan itu konyol. Ya kalau anak Jokowi ya kan, jangan Gibran lah ya kan. Kalau Gibran kan sudah jelas-jelas wakil presiden ya. Kalau wakil presiden melakukan hal seperti itu udah kagak ngerti dah bagaimana respon netizen yang memang selama ini membenci Pak Jokowi gitu ya. Jan Etes saja ya kan. Jangankan Gibran atau siapa Kaisang gitu ya. Jan Etes saja, anak kecil tuh. Ibaratnya ketika mengikuti upacara bendera tingkat RT, kemudian pada saat pengibaran bendera Jan Etes mainan HP, aduh udah. Itu akan dibully ya kan, dihujat ya 7 hari 7 malam ya. Sampai 7 turunan, 7 tanjakan ya, tanjakan ke kanan, tanjakan ke kiri. Nggak akan mandek-mandek gitu. Hahaha. Lanjut. Tuh lo lihat tuh, pongkolnya nih, totoknya. Kata si Puan nih, bantah kabar gaji anggota DPR naik, mengganti rumah jabatan. Kata dia begitu. Terus nih kata dia begini, nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah, kata dia begitu. Emang itu DPR sebelum dia nyalon nih, sebelum dia ngejabat, itu dia orang punya rumah emang. Caleg-caleg nih sebelum ngejabat dia mau udah kaya, ngapain dikasih rumah? Jangan semuanya dibebanin ke rakyat. Semuanya dibebanin ke rakyat. Kerja orang yang becus lu pada. Pongkolnya nih yang ngomong. Totoknya aja begini gimana bawahannya kan? Gak pantas DPR dapat rumah dari rakyat. Harusnya yang dikasih rumah orang-orang yang susah. Orang-orang yang tidur di kolong jembatan, orang-orang yang tidur di gerobak yang dikasih rumah. Harusnya itu yang dapat, bukan lulu orang yang pada yang udah kaya dapat rumah lagi. Kalau mau punya rumah, usaha, beli dewek. Jangan pakai duit rakyat. Emang sebelum pada ngejabat emang orang pada punya rumah, gembel gitu. Melarat lo pada. Kan kagak, lu pada mewah hidup lu. Harusnya yang dikasih yang tidur di gerobak baru dikasih yang hidupnya masih pada ngontrak. Dia juga pada pengen punya rumah. Bukan lu yang pada udah kaya dikasih rumah lagi. Nih gue jejak nih. Modern banget lo. Iya. Ya kalau menurut saya teman-teman ya, apapun alasannya, faktanya itu kan pendapatan mereka bertambah, ya kan? Jadi jangankan tunjangan rumah, ya kan? Mau tunjangan bensin, tunjangan pulsa, ya kan? Tunjangan-tunjangan yang lain, ya kan? Itu sama aja sebetulnya pelengkap gaji kan. Iya kan? Iyalah, coba aja ibaratnya
anggota DPR tidak menerima gaji, tetapi tunjangannya di total 100 juta ya sama aja, ya kan nggak? Itu kan cuma persoalan nama, ya kan? Persoalan istilah, persoalan nomenklatur. Janganlah rakyat terlalu sering dibodohi, karena rakyat nggak bodoh-bodoh amat juga, ya kan? Amat aja nggak bodoh, masa rakyat bodoh-bodoh amat, ya kan? Lanjut. Aman ya, gua baru baca klarifikasi Mbak Puan terhadap kenaikan gaji anggota DPR. Ya naik itu bukan gaji anggota DPR, tapi tunjangan rumahnya. Di video ini saya pengen menyampaikan, Mbak, saya Jenny Kristoikov, saya minta maaf sebesar-besarnya sudah mengkritik pemerintah anggota DPR karena kenaikan gaji anggota DPR. Padahal kan yang naik tunjangannya dan tunjangan rumah. Saya minta maaf. Tapi lebih parah, Mbak. Lebih parah kalau yang naik itu tunjangan daripada gaji. Saya yakin orang tuh lebih kesel kalau yang naik itu tunjangan daripada gaji. Terserah deh mau tunjangan rumah kek, tunjangan plaza kek, terserah. Tapi lebih nyebelin. Kita juga masyarakat pengen gitu rumahnya dapat tunjangan gitu. Kita capek dengar tiap hari bukan lagu tapi token listrik. Kita capek, token listrik itu balapan dengan suara keroncong perut gitu, Bu. Nggak, maksudnya nggak semua hal itu harus diklarifikasi, Bu. Harusnya Ibu diem aja di kasus yang ini nih. Di isu ini diem aja. Karena terkadang diam itu bisa nyelesain masalah juga kok, Bu. Nah, netizen barusan berbeda pendapat, teman-teman ya. Justru ketika tunjangan yang meningkat, itu justru semakin menyakiti hati rakyat katanya, ya kan? Ya, saya mengerti lah pola pikirnya karena tunjangan itu diberikan ya atas kinerja, kan seperti itu tolok ukurnya, ya kan? Misalnya nih, seorang pekerja, ya kan, kerjanya bagus, dikasihlah tunjangan. Semakin bagus, dinaikkanlah tunjangan, kan seperti itu. Nah, itu memang secara umum ya, itu justru terlihat atau terkesan semakin menyakiti perasaan masyarakat Indonesia, mengingat itu anggota DPR kerjanya nggak berprestasi sama sekali, ngapain dikasih tunjangan. lanjut. Puan ini sebenarnya bukan sekadar kelalaian. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap akal sehat rakyat. Mereka seperti berkata, kami bisa melakukan apapun dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sejarah menunjukkan arogansi semacam ini selalu punya titik balik. Dulu ada partai-partai besar yang merasa tidak terkalahkan, merasa selalu menang, merasa rakyat tidak punya pilihan lain. Tapi pada akhirnya, rakyat bisa memberi pelajaran yang paling pahit. Kehilangan kepercayaan. Mungkin hari ini masih banyak yang diam, masih banyak yang pura-pura lupa, atau bahkan masih ada yang membela. Tapi percayalah, memori rakyat tidak sepenuhnya hilang. Setiap luka kecil akan menumpuk. Setiap pengkhianatan moral akan menambah retakan. Dan pada akhirnya, kapal sebesar apapun bisa tenggelam hanya karena bocor kecil yang dibiarkan terlalu lama. Jadi, jangan pernah kita biarkan narasi ini hilang di telan isu baru. Jangan biarkan momen ini hanya jadi bahan gosip politik sepekan. Karena ini lebih dari sekadar Hasto, lebih dari sekadar Puan, lebih dari sekadar Megawati. Ini adalah soal bagaimana partai yang mengaku pejuang wong cilik ternyata justru menertawakan etika, mempermainkan moral, dan menguji kesabaran rakyat. Ingat, demokrasi hanya bisa sehat kalau rakyatnya berani menolak untuk dipermainkan. Dan tugas kita sederhana. Jangan lupa, jangan diam, jangan terbiasa. Karena begitu kita terbiasa dengan kebobrokan, itu artinya kita sudah kalah sebelum bertarung. Dan di titik inilah kita harus berani bicara. Politik Indonesia sedang dipermainkan di depan mata kita sendiri. Ketika seorang terpidana suap bisa diangkat lagi jadi sekjen partai, ketika ketua umum partai bisa seenaknya absen dari agenda kenegaraan tapi bikin upacara tandingan, dan ketika ketua DPR malah menjadikan pengibaran merah putih sebagai latar selfie pribadi, itu artinya mereka tidak hanya meremehkan hukum tapi juga meremehkan bangsa. Bayangkan apa jadinya kalau generasi muda melihat semua ini. Mereka akan belajar bahwa salah itu tak apa asal punya patron, bahwa melanggar etika bukan masalah asal punya nama besar, bahwa menghormati bendera bukan kewajiban asal bisa dapat angle foto yang bagus. Apakah ini pelajaran yang pantas diwariskan kepada anak-anak bangsa? PDIP selama ini selalu membungkus dirinya dengan jargon wong cilik, demokrasi dan integritas.
Tapi apa yang kita saksikan hari ini? Bukan partai Wong Cilik, melainkan partai selfie. Bukan partai demokrasi, melainkan partai patronase. Bukan partai integritas, melainkan partai yang kehilangan rasa malu. Dan sekali lagi jangan lupa, ini bukan sekadar soal PDIP. Ini soal bagaimana rakyat diuji. Apakah kita akan terus menutup mata, atau kita berani mengingat, mencatat, dan mengawasi? Karena kalau kita diam, mereka akan semakin berani. Dan kalau kita terbiasa, mereka akan semakin tak tahu malu. Ingatlah baik-baik, demokrasi hanya bisa hidup kalau rakyatnya punya ingatan panjang. Jangan biarkan isu ini hilang begitu saja. Jangan biarkan selfie Puan, absen Megawati, dan kembalinya Hasto ke kursi sekjen hanya jadi catatan kecil yang dilupakan. Karena setiap kali kita lupa, itu adalah undangan bagi mereka untuk mengulang kebodohan yang sama. Jadi, mari kita catat hari ini sebagai pengingat. Loyalitas tanpa moral adalah racun. Politik tanpa etika adalah bencana. Dan partai tanpa rasa malu adalah bahaya nyata bagi demokrasi. Mari sekarang kita bicara tentang Puan Maharani. Ketua DPR RI, perempuan yang digadang-gadang sebagai penerus terah politik Megawati. Seorang tokoh yang seharusnya tampil menjadi teladan, apalagi di posisi setinggi itu. Tapi apa yang justru kita lihat di momen paling sakral bangsa ini? Saat bendera merah putih perlahan dinaikkan ke langit, saat rakyat menahan napas khidmat, Puan malah sibuk dengan ponselnya. Bukan untuk mencatat sejarah, bukan untuk mengabadikan kebersamaan rakyat, tapi untuk selfie. Ya, Ketua DPR kita menjadikan detik-detik pengibaran bendera, momen suci, simbol pengorbanan jutaan nyawa pejuang, hanya sebagai latar belakang foto pribadi. Ini bukan sekadar keteledoran kecil, ini pelecehan simbol negara. Dan disinilah publik sadar, ada sesuatu yang sangat salah dengan cara para elit PDIP memandang negara ini. Mereka tidak melihat bendera sebagai simbol pengorbanan, tapi sebagai properti panggung. Mereka tidak melihat momen 17 Agustus sebagai sakralitas, tapi sebagai backdrop konten. Bandingkan dengan reaksi publik terhadap Gibran atau keturunan Jokowi. Ketika mereka melakukan hal kecil saja, sekadar salah gestur atau salah ucap, media dan netizen langsung menghajar tanpa ampun. Tapi ketika Puan selfie di momen pengibaran bendera, sunyi, banyak yang diam, bahkan ada yang pura-pura tidak tahu. Padahal netizen di akar rumput jauh lebih jujur. Komentar pedas di TikTok berbunyi, "Lihat deh kelakuan Puan Maharani, malah selfie enggak beretika saat acara suci. Beginikah calon pemimpin bangsa?" Sederhana tapi langsung menghantam. Karena rakyat punya nurani yang tak bisa dibohongi oleh framing politik. Inilah puncak ironi PDIP. Partai yang selalu mengklaim sebagai pejuang Wong Cilik, penjaga demokrasi, sekaligus pembela etika politik, justru mempertontonkan hal-hal memalukan di panggung kenegaraan. Dari sekjen mantan terpidana suap hingga ketua DPR yang menjadikan upacara kemerdekaan sebagai arena narsisme pribadi. Dan kita harus bertanya, kalau bendera saja tidak mereka hormati dengan khidmat, bagaimana mungkin mereka akan sungguh-sungguh menghormati rakyat? Mari kita bedah lebih jauh. Puan Maharani bukan sekadar ketua DPR, ia adalah simbol dinasti politik Megawati. Satu-satunya pewaris politik yang dipersiapkan untuk menjaga terah Soekarno tetap bertahan di puncak kekuasaan. Jabatan demi jabatan ia dapatkan bukan karena prestasi luar biasa, tapi karena garis keturunan yang mengalir di darahnya. Tapi persoalannya, apa yang ditunjukkan Puan kepada publik? Apakah ia sosok negarawan yang bijak? Apakah ia pemimpin yang dihormati karena wibawa? Ataukah justru ia pemimpin yang lebih dikenal karena blundernya? Karena sikapnya yang sering dinilai tidak pantas? Insiden selfie di momen pengibaran bendera ini hanya memperkuat persepsi publik bahwa Puan belum matang, belum punya etika kepemimpinan, bahkan belum punya sense of statecraft yang layak untuk seorang yang disebut calon pemimpin bangsa. Bayangkan saja, jika seorang ketua DPR, pemegang palu sidang tertinggi di legislatif, tidak bisa menahan diri sejenak untuk menghormati bendera, bagaimana publik bisa percaya bahwa ia mampu menahan godaan kekuasaan yang jauh lebih besar? Dan di titik ini, PDIP harusnya sadar. Memaksakan Puan sebagai simbol masa depan hanya akan jadi bumerang. Rakyat semakin melihat jurang lebar antara klaim partai sebagai partai Wong Cilik dengan kenyataan perilaku elitnya yang arogan, narsis, dan jauh dari etika. Netizen pun tidak tinggal diam. Banyak yang menertawakan. Mau jadi presiden kok pas pengibaran bendera malah selfie? Gimana nanti kalau rapat kenegaraan, sibuk main HP juga?
Komentar-komentar seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi ia berbahaya. Karena citra Puan sudah semakin melekat sebagai pemimpin yang tidak serius. Dan ironisnya, PDIP tampak seperti tidak peduli. Mereka terus mendorong Puan seolah-olah rakyat bisa dipaksa menerima. Padahal rakyat sudah punya mata, sudah punya memori, dan sudah punya suara. Kalau Megawati merasa Hasto bisa diselamatkan dengan amnesti, maka Puan mungkin dianggap bisa diselamatkan dengan panggung kekuasaan. Tapi ada hal yang tidak bisa dibeli oleh partai sebesar apapun. Respek. Dan respek tidak lahir dari jabatan, tapi dari sikap. Kalau kita bicara soal elektabilitas Puan Maharani, mari jujur saja. Grafiknya nyaris selalu datar, bahkan sering jeblok. Dari berbagai survei yang dirilis beberapa tahun terakhir, Puan tidak pernah bisa menembus jajaran 3 besar calon presiden yang paling diminati rakyat. Namanya memang dikenal, tapi lebih sering sebagai cucu Bung Karno ketimbang sebagai pemimpin dengan prestasi nyata. Dan mengapa begitu? Karena publik tidak menemukan magnet kepemimpinan dalam diri Puan. Setiap kali ia berbicara di panggung politik, selalu muncul kritik, kaku, dingin, kurang karisma, jauh dari aura negarawan. Ditambah lagi dengan sederet blunder yang viral, mulai dari gaya pidato yang membosankan, video joget yang dianggap tak pantas, sampai insiden selfie di saat bendera merah putih berkibar. Semua itu membentuk narasi yang sulit dipatahkan. Puan bukan pemimpin rakyat, melainkan produk politik dinasti. Ia bukan naik karena prestasi, tapi karena posisi. Ia bukan diterima karena wibawa, tapi dipaksakan karena garis keturunan. Pertanyaannya, apakah PDIP buta terhadap semua ini? Tidak, mereka tahu. Tapi mereka berpikir rakyat bisa dibiasakan. Bahwa rakyat akan tunduk pada mesin politik, uang, dan nostalgia Tra Soekarno. Yang mereka lupakan adalah rakyat sekarang punya memori digital. Setiap kesalahan terekam, setiap blunder viral, dan setiap arogansi elit selalu dibalas dengan komentar pedas netizen. Mari kita lihat lagi kasus selfie Puan. Bagi rakyat, itu bukan sekadar satu momen kecil. Itu adalah cermin bahwa bahkan dalam detik paling suci kenegaraan, Puan tetap lebih peduli pada citra dirinya sendiri daripada simbol negara. Dan kalau dalam hal sekecil itu ia sudah gagal, bagaimana publik bisa percaya ia akan berhasil memimpin bangsa dengan segala kompleksitasnya? Itulah sebabnya, setiap kali PDIP mendorong nama Puan sebagai calon pemimpin masa depan, yang muncul justru gelombang sinis. Bahkan ada yang berkata di media sosial, Puan itu calon pemimpin atau calon selebgram. Semua acara dijadikan konten, semua panggung dijadikan backdrop. Sindiran ini kasar, tapi itulah yang sebenarnya terasa di akar rumput. Dan jangan lupa, politik itu soal persepsi. Sekali citra buruk melekat, sulit untuk dilepaskan. Hasto bisa diselamatkan dengan amnesti, tapi Puan tidak bisa diselamatkan dari persepsi rakyat. Karena amnesti hukum bisa ditekan presiden, tapi amnesti politik hanya bisa diberikan oleh publik. Di internal PDIP sendiri, posisi Puan sebenarnya bukan tanpa masalah. Megawati jelas berkeras mendorongnya sebagai pewaris tahta politik keluarga. Tetapi apakah semua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerimanya? Tidak. Banyak yang sebenarnya ragu, bahkan kecewa. Di akar rumput, kader melihat bagaimana elektabilitas Puan sulit naik, bagaimana citranya di mata publik penuh blunder, dan bagaimana setiap kali namanya muncul di bursa calon pemimpin, respon rakyat lebih sering berupa ejekan ketimbang harapan. Tapi siapa yang berani melawan garis Megawati? Hampir tidak ada. Inilah wajah sebenarnya PDIP hari ini. Bukan partai demokrasi internal, melainkan partai patronase. Dan di titik inilah Puan menjadi bom waktu bagi PDIP. Semakin dipaksakan, semakin rakyat melihat kontradiksi. Partai yang mengklaim sebagai rumah wong cilik, tapi justru diwariskan sebagai dinasti keluarga. Partai yang mengaku menjunjung integritas, tapi tetap menempatkan Hasto di kursi sekjen. Partai yang selalu bicara moralitas, tapi elitnya selfie di depan bendera. Jika ini terus dibiarkan, PDIP akan kehilangan bukan hanya basis moral, tetapi juga kepercayaan politik yang jadi modal utama bertahan di demokrasi. Karena mesin partai bisa kuat, uang bisa besar, tapi ketika rakyat kehilangan respek, itulah awal dari kejatuhan. Maka izinkan saya menutup dengan pesan yang jelas kepada para elit. Jangan sekali-kali meremehkan rakyat, jangan sekali-kali menganggap rakyat mudah lupa. Hari ini mungkin masih banyak yang diam. Hari ini mungkin isu ini bisa ditutup dengan framing. Tapi percayalah,
Setiap blunder yang kalian lakukan adalah paku yang menancap di peti sejarah kalian sendiri. Hasto bisa kalian angkat kembali, Puan bisa kalian dorong setinggi-tingginya, Megawati bisa kalian puja dalam kultus politik internal. Tetapi kalian tidak bisa memaksa rakyat untuk memberi respek. Karena respek tidak diwariskan, tidak dibeli, dan tidak bisa dipaksakan. Dan kalau kalian, para elit, masih menertawakan etika, masih mempermainkan simbol negara, masih menganggap politik sekadar panggung keluarga, ingatlah, rakyat mungkin diam tapi tidak buta. Rakyat mungkin sabar tapi tidak bodoh. Dan rakyat selalu punya cara untuk memberi pelajaran. Ya, saya tertarik ya dengan kalimat pertama di bagian depan tadi, bahwa main HP, selfie di depan pada saat gitu ya, pada saat proses pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih di Istana Merdeka 17 Agustus lalu bukanlah sebuah kelalaian, melainkan sebuah penghinaan. Ya iyalah. Kenapa? Karena ini orang nggak sekali dua kali loh seperti itu. Saya tidak mengerti apa tujuannya. Karena yang saya tahu biasanya kalau orang seperti itu adalah bukan orang siapa-siapa. Misalnya nih, ya kan? Saya nggak punya jabatan, saya bukan orang kaya, saya bukan orang terkenal. Tiba-tiba saya diundang nih sama presiden untuk mengikuti sebuah acara tertentu yang prestis, ya kan? Yang keren lah. Tentu saya abadikan lah, ya kan? Saya foto-foto, saya selfie, saya rekam, kemudian saya upload. Tujuannya apa? Ya kan? Untuk mendapatkan validasi orang-orang di sekeliling kita. Lah saat ini orang ini bukan orang sembarangan, ya kan? Lahir ya dari rahim royal family, ya kan? Siapa yang tidak mengenalnya? Kaya sudah pasti. Sekarang menjadi anggota DPR berperiode-periode. Apalagi yang harus divalidasi? Apalagi yang harus ditunjukkan kepada orang lain? Gak usah ditunjukkan, orang lain sudah tahu gitu loh. Kalau masih seperti ini menurut saya ini memang salah satu bentuk gangguan psikologi tertentu ya. Jadi orang yang sudah terkenal, orang yang sudah dihormati orang tapi tetap ingin narsis. Waduh, ini jangan-jangan masuk kategori narcissistic disorder. Hai. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.